Pernah nggak sih kepikiran gimana sebuah ide baru bisa bertahan hidup waktu semua orang kayaknya menentang habis-habisan? Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas sebuah kisah dramatis tentang keyakinan penolakan. Dan yang paling penting, soal daya tahan yang luar biasa. Ini kisah tentang gimana sebuah pesan baru bisa lolos dari ujian terberatnya. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba bayangkan Mekah di abad ke-7. Kota ini pusat segalanya. Pusat perdagangan, pusat keagamaan, ramai banget. Tapi, di tengah keramaian itu, muncul sebuah gagasan yang super radikal. Dan gagasan ini bakal menguncang semua tatanan yang udah ada. Ini dia pertanyaan kuncinya. Ini bukan cuma soal adu argumen atau beda pendapat loh. Ini tuh soal perjuangan hidup mati melawan kekuatan yang jauh-jauh lebih besar. Jadi, gimana caranya mereka bisa selamat? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu kenapa sih pesan ini dianggap begitu mengancam. Apa sebetulnya yang jadi akar masalah dari semua konflik ini? Nah, ini dia biang keroknya. Di satu sisi ada suku Quraisy. Mereka ini bukan suku sembarangan ya. Mereka itu penguasa Mekah, penjaga Ka'bah. Seluruh kekuasaan, ekonomi, dan status sosial mereka tuh dibangun di atas sistem kepercayaan politeistik, menyembah banyak dewa. Terus, di sisi lain datang pesan dari Muhammad, Tuhan itu cuma satu. Ini bukan sekedar beda pandangan teologis, ini tuh ibarat gempa bumi yang mengancam seluruh fondasi kekuasaan Quraisy. Jadi perlawanan Quraisy ini alasannya macam-macam dan saling nyambung. Mereka takut kehilangan wibawa sebagai penjaga Ka'bah, mereka takut kehilangan duit dari para peziarah, dan tentu aja mereka takut kehilangan status politik mereka sebagai bosnya Jazirah Arab. Intinya, ini adalah pertarungan untuk mempertahankan semua yang mereka punya. Waktu tekanan di Mekah udah nggak ketahan lagi, komunitas yang baru lahir ini dihadapkan pada pilihan sulit. Lawan, nyerah, atau cari perlindungan. Mereka milih yang ketiga. Dan solusi pertama justru datang dari seberang lautan. Karena penyiksaan makin parah, Muhammad menyarankan sebuah langkah yang cerdas. Dia nggak menyuruh pengikutnya untuk melawan secara fisik, tapi untuk cari suwaka, cari tempat aman. Dan tempat yang ditunjuk adalah Habasyah atau Abisinia, karena dia percaya rajanya adalah pemimpin yang adil. Terus siapa sih raja ini? Dia dikenal dengan gelar Najasyi. Dan yang menarik banget di sini adalah Najasyi ini seorang raja Kristen. Pilihan untuk berlindung di bawah pemerintahannya nunjukin satu hal penting. Keamanan itu nggak selalu soal kesamaan keyakinan, tapi soal reputasi keadilan seorang pemimpin. Ini melintasi batas-batas agama. Dan ternyata hijrah ini nggak cuma sekali, ada dua gelombang. Yang pertama itu kelompok kecil, kayak tim perintis gitu. Tapi karena situasi di Mekah bukannya membaik malah makin parah, akhirnya gelombang kedua yang jauh lebih besar pun menyusul. Ini nunjukin betapa gentingnya keadaan mereka waktu itu. Tapi, tepat di saat sepertinya ada secercah harapan dari negeri seberang, situasi pribadi Muhammad di Mekah justru jatuh ke titik terendah. Sejarah mencatat tahun ini sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan. Kenapa? Karena ini adalah periode di mana dia mengalami kehilangan yang sangat besar yang bikin posisinya jadi jauh lebih rapuh dari sebelumnya. Ini tuh pukulan telak ganda. Pertama, dia kehilangan istrinya, Khadijah. Khadijah itu bukan cuma pasangan hidup, tapi juga pendukung emosional dan finansial utamanya. Terus, hampir di waktu yang sama, dia kehilangan pamannya, Abu Talib. Nah, kita harus ngerti, Abu Talib ini nggak pernah masuk Islam, tapi perlindungan sukunya itu yang jadi temeng buat Muhammad dari serangan Quraisy. Sekarang, temeng itu hilang. Tanpa perlindungan di Mekah, Muhammad melakukan perjalanan yang bisa dibilang nekat untuk mencari sekutu baru. Tapi, yang dia temukan justru penolakan yang sangat brutal. Perjalanan ke Taif ini pertaruhan besar. Dia berharap bisa nemuin rumah baru buat pesannya. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Para pemimpin di sana bukan cuma nolak, tapi mereka mempermalukannya di depan umum. Mereka bahkan nyuruh anak-anak dan budak buat ngelempari Muhammad dan Zaid pakai batu, sampai mereka berdua luka parah dan harus lari dari kota itu. Dan di momen paling rendah inilah, waktu lagi sembunyi di sebuah kebun di luar kota, dalam kondisi terluka dan ditolak mentah-mentah, dia mengucapkan doa yang sangat pribadi dan rapuh ini. Ini adalah ungkapan keputusasaan, tapi di saat yang sama, menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa di tengah penderitaan yang hebat. Tapi, seperti yang sering terjadi dalam sejarah, justru dari titik terendah, seringkali muncul secercah harapan dari tempat yang sama sekali nggak terduga. Jadi, setelah penolakan yang menyakitkan di Taif, sebuah kesempatan baru justru datang dari arah yang nggak disangka-sangka. Dari mana? Dari sekelompok peziarah yang datang ke Mekah dari sebuah kota yang namanya Yatsrib. Nah, bagian ini adalah titik baliknya. Perhatikan evolusinya. Awalnya di Bayat Aqobah pertama cuma ada 12 orang.
Janjinya pun lebih ke soal moral dan iman pribadi. Tapi, lihat apa yang terjadi setahun kemudian. Bayat Aqobah kedua. Jumlahnya jauh lebih banyak, sampai 75 orang. Dan yang paling penting, janjinya berubah total. Ini bukan lagi soal sumpah pribadi, tapi udah jadi aliansi politik dan militer. Mereka nggak cuma nerima pesannya, tapi mereka janji bakal melindungi Muhammad seolah-olah dia itu keluarga mereka sendiri. Disinilah sebuah keyakinan akhirnya mendapatkan perlindungan politik yang dibutuhkannya untuk berkembang. Dan ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Kisah ini ngasih kita gambaran yang jelas banget tentang sebuah pola universal. Gimana sebuah ide bisa bertahan hidup. Kisah ini nunjukin saat sebuah gerakan ditolak di kampung halamannya, dia bakal cari suaka di tempat yang adil. Nunjukin bahwa bahkan setelah melewati titik terendah sekalipun, pintu baru bisa terbuka. Dan yang paling penting, nunjukin bahwa dari sebuah sumpah iman pribadi bisa lahir sebuah aliansi politik yang ngasih perlindungan bagi sebuah ide untuk nggak cuma bertahan, tapi pada akhirnya mengubah dunia. Perjalanan dari Mekah ke Yatsrib adalah bukti nyatanya.